Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia, Prodi S1 Farmasi, kelas 7E, kelompok 4, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui Zoom dengan judul protein sel tunggal. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Ali. Teman saya bernama Rahmayanti, Anissa Indah Lestari, Despi Anissa, Nur Astuti Tambak, Siska, dan Yeni Octaviani Sagala. Baik, yang saya awali dengan saya sendiri. Pertama, definisi. Bioteknologi didefinisikan sebagai ilmu mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, rekayasa genetik untuk keperluan hidup manusia. Saat ini tren pemanfaatan makhluk rekayasa genetik ini cenderung terpusat pada mikroorganisme. Karena mikroorganisme merupakan makhluk berjasad renik yang memiliki waktu hidup relatif singkat, sehingga dapat dengan mudah diperoleh biomasa yang besar dan cara pengontrolan mikroba yang mudah. Sangat banyak sekali pemanfaatan mikroba di dunia, dan industri kecil maupun besar. Salah satunya adalah produksi protein sel tunggal yang potensial dijadikan lahan bisnis. Protein sel tunggal sendiri merupakan sel mikroba kering seperti daging, bakteri, ragi, kapang, jamur tinggi yang ditumbuhkan dalam kultur skala besar. Protein ini dipakai untuk konsumsi manusia atau hewan. Produk ini juga berisi bahan nutrisi lain seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Protein sel tunggal. Pengertian dari protein sel tunggal merupakan sel kering atau biomasa mikroorganisme seperti kamir, bakteri, dan ganggang yang dapat digunakan sebagai sumber protein untuk pangan dan pakan. Protein sel tunggal merupakan salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan protein di masa depan karena selain mengandung protein tertentu, juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan nutrien lain yang dibutuhkan manusia. Keunggulan mikroba sebagai protein sel tunggal. Mikroba lebih menguntungkan bila dikembangkan sebagai sumber protein atau sebagai protein sel tunggal karena yang pertama, kecepatan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, pemeliharaannya tidak tergantung musim, lahan, pengairan, dan sebagainya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Mikroba sebagai sumber protein potensial. Yang pertama, mikroba telah lama digunakan sebagai bahan pangan, misalnya tempe, oncom, dan jamur. Yang kedua, dapat diproduksi dari bahan hasil samping atau limbah pertanian. Yang ketiga, mikroba juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Yang keempat, dapat digunakan sebagai protein, suplemen, atau pakan ternak. Kelemahan protein sel tunggal adalah kandungan asam nukleat tinggi, padahal manusia bila mengkonsumsi protein sel tunggal berlebihan, maka asam nukleat akan terakumulasi sehingga menimbulkan gangguan pencernaan, ginjal, dan kulit. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, Rahmayanti. Proses produksi protein sel tunggal meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan sumber karbon, nitrogen, fosforus, dan nutrien lain. Yang kedua, pencegahan kontaminasi.
Yang ketiga, organisme yang telah diseleksi diinokulasi pada medium. Yang keempat, aerasi tambahan diperlukan karena proses ini merupakan proses aerobik tinggi. Yang kelima, biomasa mikrobia diperoleh dari medium. Yang keenam, pemrosesan biomasa untuk meningkatkan kegunaan dan daya simpan. Protein sel tunggal dapat dimanfaatkan sebagai cadangan atau pengganti protein dari sumber konvensional, yaitu hewan dan nabati, seperti hasil perikanan, peternakan, dan pertanian. Selain itu, protein sel tunggal dapat menghasilkan makanan yang bergizi, yang disebut sebagai mikoprotein. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Keuntungan pada mikroba bagi produksi single cell protein. Kelebihan mikroba sebagai penghasil protein sel tunggal. Yang pertama, mikroba dapat tumbuh cepat pada kondisi optimumnya, dapat menggandakan sel dalam waktu 0,4 sampai 1 jam. Yang kedua, mudah dimodifikasi secara genetik. Yang ketiga, memiliki kandungan protein tinggi. Yang keempat, memerlukan luasan area yang kecil, bioreaktor, dan tidak tergantung iklim dan musim. Yang kelima, dapat tumbuh pada berbagai substrat dari hasil samping atau limbah pertanian. Tinggal sel protein dari bahan limbah. Protein sel tunggal berkembang ketika mikroba memfermentasi bahan limbah, termasuk kayu, jerami, pengalengan, dan limbah pengolahan makanan, residu dari produksi alkohol, hidrokarbon, atau kotoran manusia dan hewan. Dengan proses makanan listrik, inputnya adalah listrik, CO2, dan trace mineral dan bahan kimia seperti pupuk. Masalah dengan mengekstraksi protein sel tunggal dari limbah adalah pengenceran dan biaya. Mereka ditemukan dalam konsentrasi yang sangat rendah, biasanya kurang dari 5%. Insinyur telah mengembangkan cara untuk meningkatkan konsentrasi termasuk sentrifugasi, flotasi, presipitasi, koagulasi, dan filtrasi atau penggunaan membran semi-permeabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Substrat untuk single cell protein. Yang pertama, untuk konsumsi manusia. SCP lebih baik dibuat menggunakan substrat etanol. Yang kedua, menggunakan L-alkana sebagai substrat untuk dihentikan karena diduga karsinogenik. Dan yang ketiga, SCP dapat dibuat menggunakan substrat dari hasil samping atau limbah, seperti jerami, kotoran lemak, dan lain-lain. Penggunaan limbah memberikan keuntungan ganda, yaitu pengurangan polusi dan produksi protein. Kelebihan penggunaan limbah organik untuk produksi SCP. Yang pertama, mengurangi polusi lingkungan. Yang kedua, tersedia dengan harga murah. Yang ketiga, limbah dikonversi jadi protein yang ternilai ekonomi. Dan yang keempat, dapat mengatasi kekurangan protein yang sebagian besar didapat dari impor. Yang kelima, kemungkinan inovasi teknologi. Yang keenam, sebagai limbah atau selulosa, sudah umum digunakan dalam pangan ternak. Akan dilanjutkan oleh Anis. Baiklah. Kemudian ada kelebihan. Ada protein sel tunggal harus didehidrasi hingga kira-kira 10%. Kadar air dan atau diasamkan untuk membantu penyimpanan dan mencegah pembusukan. Dan proses penyiraman memerlukan peralatan yang mahal. Cara ekonomi bijaksananya untuk memberi makan produk secara lokal dan segera setelah diproduksi. Kemudian ada kelebihan penggunaan limbah organik untuk produksi PST. Yang pertama, mengurangi polusi lingkungan. Yang kedua, tersedia dengan harga murah. Yang ketiga, limbah konversi jadi protein yang bernilai ekonomi. Yang keempat, dapat mengatasi kekurangan protein yang sebagian besar didapat dari impor. Yang kelima, memungkinkan inovasi teknologi.
Yang keenam, sebagian limbah sudah umum digunakan dalam pekan ternak. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika suka silakan tanda klik dan jangan lupa di subscribe dan di share. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan di komen di bawah. Terima kasih. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.